Halo penonton yang budiman, nama saya Arlen. Di sini saya sebagai moderator di Masterclass Budaya Saya. Terima kasih buat Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih waktu dan tempatnya di channel Budaya Saya. Oke, latar belakang dan tujuan video ini yaitu kita bertemakan membuat konten YouTube. Di sini telah hadir narasumber. Yang pertama, Mas Rudi Triono sebagai praktisi film dan pegiat komunitas film. Halo, saya halo Mas Rudi Triono. Hai. Oke. Dan yang kedua, Mas Faris Kamin, pelaku YouTube dan konsultan digital marketing. Saya halo Mas Halo, Faris. Assalamualaikum. Oke. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita semuanya berdampak pada banyak orang, yaitu terutama berdampak pada ekonomi kita, berdampak pada pergeseran sosial kita, pergeseran perilaku kita dan lain sebagainya. Dan juga banyak sebagian dari kita mungkin yang kena PHK atau mungkin dirumahkan di pekerjaannya, atau juga masih ada juga yang masih bekerja tapi melakukannya dengan work from home. Itu banyak orang-orang juga yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Nah, konon kenapa kita mengangkat tema membuat konten YouTube ini? Sebagian dari orang-orang kreatif memanfaatkan platform YouTube ini sebagai tempat mereka produktif. Bahkan juga katanya bisa mendapatkan income dari YouTube. Penasaran? Mau tahu bagaimana itu bisa terjadi? Kita tanya ke narasumber kita. Mungkin yang pertama kali yaitu ke Mas Rudi Triono. Mas Rudi Triono, bisa ini Mas, aku ingin tahu sudut pandang Mas Rudi terkait dampak COVID-19 ini terhadap mungkin pekerjaannya Mas Rudi atau apa, mungkin bisa dijawab Mas Rudi. Iya ya, jadi akhir-akhir ini karena virus corona ini menyebar seluruh dunia ya, efeknya luar biasa. Jadi orang-orang yang biasanya beraktivitas dalam bekerja, dalam pendidikan, sekolah dan sebagainya itu akhirnya jadi banyak terhenti ya. Jadi di sini mungkin akhirnya ketika semuanya dihimbau untuk tinggal di rumah, otomatis semua aktivitas ada di rumah, dan itu mungkin dampaknya kebutuhan akan informasi dan kegiatan ya otomatis sistemnya harus ya bersyukur ya ketika kita sekarang sudah eranya itu internet, di mana semuanya bisa berjejaring dengan internet. Jadi dalam berkomunikasi, dalam berkegiatan, meskipun tidak 100% semuanya bisa dilakukan secara online atau dengan menggunakan internet, tapi setidaknya beberapa pekerjaan atau kegiatan bisa dilakukan secara online. Jadi terutama mungkin bagi orang-orang yang punya skill, punya kemampuan kreatif itu atau mengembangkan bakatnya itu bisa beraktivitas, tetap beraktivitas. Tapi mungkin ada beberapa orang, misalkan seorang pedagang atau pekerja kantoran, otomatis harus mencari cara bagaimana bisa tetap berkegiatan dan berpenghasilan. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya ketika saya di background di film,
banyak teman-teman itu mengeluhkan bahwa banyak produksinya akhirnya di cancel, dan kalaupun dipending juga nggak pernah tahu nanti kapan akan syuting lagi. Jadi akhirnya banyak kegiatan syuting yang terhenti, bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia pun juga banyak kegiatan syuting yang berhenti, dan itu kalau dinominalkan sudah kerugian yang sangat besar ya. Tapi sekarang bagaimana kita yang kurang aktif ini bisa beraktivitas sendiri gitu, menghasilkan karya sendiri. Jadi dengan alat yang kita miliki. Nah, sekarang kan eranya masuk ke era industri 4.0 ya di Indonesia ini ya, meskipun di beberapa negara mulai maju ke revolusi industri 5.0, cuman kita sekarang masih dalam era 4.0 itu bahwa semuanya tuh terintegrasi dengan internet. Jadi semua aktivitas kita itu semuanya terinteraksi dengan, misalkan contoh lah dalam satu hari ya, ketika kita bangun tidur, rata-rata dari kita benda yang pertama kita pegang apa? HP pasti ya. HP. Dan ketika kita mau tidur, benda yang kita pegang terakhir apa? HP ya, karena semua informasi, semua kegiatan kita ini semuanya ya rata-rata ya dari HP yang berbasis Android atau iOS seperti itu. Jadi betapa besarnya pengaruh internet atau apa ya, dunia digital sekarang ini mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi ya ketika sekarang pandemi COVID-19 ini merebak, jadi otomatis kita masih bisa lah berjejaring, berkomunikasi dengan kerabat, dengan saudara, dengan aktivitas, dengan pekerjaan dan lain sebagainya itu melalui online seperti itu. Dan bahkan sekarang mungkin contoh, mungkin banyak anak-anak ya sekarang rata-rata pegangannya entah HP, entah laptop, itu nonton YouTube. Jadi semua informasi di-sharing secara online, yaitu menggunakan media audio video. Jadi betapa besar efek dari atau dibutuhkannya media audio video ini. Mungkin itu saja dulu. Oke, terima kasih Mas Rudi. Ya, yang dikatakan Mas Rudi itu ada betulnya juga ya. Sekarang ini juga eranya juga bergeser ya. Untungnya itu pas kita mengalami COVID-19 ini, era kita itu sudah masuk ke 4.0, betul gitu ya Mas Rudi ya? Ya. Jadi memang eranya kita bisa berbagi ataupun berkomunikasi juga nggak harus ketemu, itu juga sudah bisa dilakukan gitu ya. Seperti misal kita work from home itu kerja melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom ataupun yang lain-lain, itu juga termasuk kembali ke benang merah tadi, YouTube juga sebagai media yang juga media berbagi informasi melalui audio visual. Kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Faris. Dari sudut pandang Mas Faris ini sebagai pelaku YouTube dan konsultan digital marketing, dari sudut pandang Mas Faris mengenai dampak COVID-19 ini terhadap Mas Faris sendiri atau teman-teman Mas Faris di bidang yang sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut sudut pandang saya, sudah waktunya kita belajar hal baru. Karena kita nggak bisa monoton hal-hal yang dulu sebelumnya kita terbiasa dengan kegiatan offline ya, dan kita nggak mau tahu tentang apa itu online. Saatnya ini momentum nih, ini kesempatan, dan ini sebuah tantangan juga. Jadi bagaimana kita yang pertama memanfaatkan teknologi ini sehingga menjadi apa ya, yang pertama sih bermanfaat, yang jelas bermanfaat. Terus ya waktunya kita berubah, jadi nggak perlu istilahnya kita mengeluh, wah ini eranya kok kayak gini, kita nyalain keadaan.
Jadi kita harus cepat adaptasi. Menurut saya sih itu. Oke, terima kasih Mas Faris atas jawabannya. Kita lanjut ke potensi. Kita ngomongin potensi YouTube, karena tema kita tadi membuat konten YouTube. Itu kalau menurut dari sudut pandang Mas Rudi Triyono sebagai praktisi film, kan hubungannya terkait bahasa gambar ya, bahasa gambar, audiovisual. Nah, YouTube pun juga medianya sama. Nah, bagaimana tanggapan Mas Rudi Triyono selaku praktisi film dan pegiat komunitas? Oke, memang ya sekarang ya mungkin dari kita kecil ya, kita ini ya karena kita manusia memiliki 5 indera ya, panca indera, salah satu diantaranya adalah telinga dan mata kita yang mengandalkan pendengaran dan penglihatan untuk informasi. Jadi otomatis media yang paling berkembang dari dulu sampai sekarang ini adalah audiovisual. Jadi kenapa kok sekarang ini YouTube kalau dalam pandangan saya begitu luar biasa ya. Bahkan sekarang untuk searching ya, ya entah saya atau maupun siapa ya, teman-teman itu kadang searching bukan lagi di Google tapi langsung ke YouTube untuk informasi, entah itu edukasi atau tutorial atau informasi berita apapun. Jadi semuanya tuh kenapa orang lebih suka video? Mungkin karena pertama video itu gambar bergerak yang mudah diingat. Terus selain itu dengan video itu kita lebih merasakan seperti mengalami hal yang baru yang mungkin selama ini belum pernah kita lihat, akhirnya kita lihat. Dan apa sih beda dengan membaca? Nah, karena kalau membaca itu biasanya kan interpretasi orang terhadap informasi macam-macam. Misalkan ya, ketika kita membicarakan sejarah, ketika kita membicarakan informasi Alexander the Great misalkan, atau siapa ya, tokoh siapapun, itu bayangan kita tentang tokoh tersebut belum tentu sama. Tinggi atau pendeknya atau besarnya itu pasti nggak sama. Terkecuali kita disuguhkan sebuah gambar bahwa ini loh orangnya. Itu otomatis otak kita merekam bahwa oh ini ternyata yang dimaksud dari informasi tersebut. Jadi ketika kita belajar buku sejarah misalkan secara teks, ketika ada gambar tentang Gajah Mada misalkan, nah itu orang sebelumnya belum terpikir tentang Gajah Mada, ketika digambarkan tuh Gajah Mada seperti ini, itu orang cenderung langsung menyimpulkan oh begini ya, padahal belum tentu kebenarannya itu valid. Ya itu efek dari visual. Tapi ketika ditambahkan dengan penjelasan misalkan dari guru atau apa bahwa tentang apa yang dilakukan segala macam, itu akan lebih kuat. Di sini YouTube menjadi guru baru buat masyarakat era sekarang ini. Jadi makanya mungkin saya sering kadang bercanda ya bahwa YouTube menjadi maha guru sekarang. Karena apa? Ya bahkan sekolah pun banyak menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran, ditugaskan melalui YouTube. Jadi ya guru pun kadang kalah cepat informasinya dibandingkan murid-murid untuk mendapatkan informasi dari luar, misalkan tentang pelajaran atau hal apapun. Itu biasanya guru kalau nggak kalah cepet ya akhirnya ketinggalan sama muridnya, mungkin seperti itu. Jadi ini di dunia pendidikan saja seperti itu. Bahkan sekarang ketertarikan masyarakat terhadap sebuah informasi yang saya tangkap itu masyarakat cenderung suka menonton yang lucu. Karena apa? Bagi mereka membutuhkan hiburan ya. Jadi kecenderungan untuk melihat tontonan yang tidak bermutu atau tidak punya informasi. Yang penting lucu itu lebih laku, lebih banyak dilihat, dan ini juga menjadi suatu tanggung jawab kepada masing-masing ya. Karena ketika
ketika televisi itu ada yang memantau, mungkin ketika kita masih di beberapa masyarakat masih suka menonton televisi, itu masih bisa dikontrol, ada mungkin KPI ya yang memantau ya, atau LSF untuk sebagai batasan tontonan, lembaga sensor film. Tapi ketika media internet itu berkembang, otomatis masyarakat harus memfilter dirinya sendiri. Karena apa? Semuanya bisa didapatkan secara bebas. Pemilihan tontonan itu ya sesuka-sukanya, misalkan mau diulang lagi atau mencari yang versi utuh, hal apapun bisa didapat dari internet. Di sini memang YouTube punya kebijakan tersendiri ya tentang konten, tentang tontonan. Pasti ya nggak mungkin semuanya lolos tanpa batasan. Jadi di sini saya yakin YouTube lebih punya tanggung jawab. Jadi kenapa kadang pemerintah juga masih menggunakan media YouTube untuk pembagian informasi, itu ya karena ya masih ada batasan. Jadi sekarang bagaimana kita ya melihat era yang berubah, ketika selama ini mungkin informasi kita dapat ya, kita sebagai orang yang menikmati informasi ya. Tapi ketika kondisi COVID seperti ini, pandemi seperti ini, kalau kita hanya menonton terus, kita membeli paket internet terus ya, tapi ketika uang habis untuk beli paket, terus bagaimana kita bisa berkegiatan untuk bisa mendapatkan? Otomatis kan kita berpikir lagi, dan mungkin di sini ada salah satu solusinya, mungkin YouTube ini bisa menjadi untuk media pencari dana ya, bisa untuk Oke. Terima kasih Mas Rudi. Nah, kalau itu dari sudut pandang seorang praktisi film atau pegiat komunitas film. Nah, sekarang kalau dari Mas Faris sendiri sebagai pelaku YouTube sendiri, dan beliau juga sebagai konsultan digital marketing. Bagaimana Mas kalau menurut Mas Faris tentang potensi YouTube ini? Kalau menurut saya YouTube saat ini potensinya sangat tidak terbatas, jadi istilahnya sangat luas. Oke. Jadi orang mau apa aja, orang mau bikin apa aja, itu bisa. Dan itu nggak sekedar bisa ya, tapi juga sama YouTube diapresiasi dengan pendapatan. Jadi waktu kita terjun di YouTube itu sebenarnya unlimited income. Jadi kan kesimpulannya setiap orang berkegiatan ya, banyak orang yang berkegiatan itu goalnya pengen profit yang gede. Di YouTube itu ditawari, hal-hal seperti itu udah ditawari. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya, itu PR-nya kan di situ. Okay. Untuk pasar di YouTube ini, pasarnya mulai usia 3 tahun sampai usia 80-90 ada ya, pasarnya ada. Tinggal kita mau ambil yang segmen mana dulu, anak-anak, dewasa, olahraga, mungkin pertanian dan lain sebagainya, itu terserah dari jenengan. Gitu. Terima kasih, jawabannya singkat tapi sangat bisa kita tangkap ya. Oke. Kemudian gini, banyak dari kita ya, bahkan saya pun juga kebetulan bergerak di ini ya, background saya juga di bidang audiovisual ya, bisa dibilang audiovisual. Itu banyak teman-teman saya juga itu mengalami cancel job dan lain sebagainya di masa pandemi ini. Sedangkan kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa produktif gitu ya. Sebenarnya bener nggak sih Mas Faris, kalau misal saya bilang sebenarnya anak-anak di bidang audiovisual ini sebenarnya masih bisa produktif loh sebenarnya di rumah itu. Kalau menurut Mas Faris sendiri gimana Mas? Ya sangat bisa, seharusnya bisa. Nggak cuma teman-teman dari audiovisual ya, kalau ya, menurut saya. Film dari film, videografi dan lain sebagainya. Tapi intinya di YouTube ini siapa yang bisa? Semua orang yang punya kemauan. Jadi mau dulu nih. Jadi nggak cuma sekedar, karena istilahnya setiap orang punya passion ya.
Ya. Basically setiap orang pasti punya hobi, punya keinginan, punya kesenangan itu masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita membuat konten video, kalau di YouTube video sesuai passion kita. Jadi sebenarnya sangat mudah. Siapapun bisa mengerjakan, siapapun. Ya. Sesuai dengan tagline-nya YouTube ya, broadcast yourself. Jadi YouTube ini memberikan peluang kepada semua orang tanpa ada syarat atau tanpa ada batasan. Ya. Jadi mungkin juga apa ya, bagian dari pergeseran media baru gitu ya. Mungkin dari dulu mungkin stasiun televisi yang hanya bisa dimiliki orang-orang tertentu, sekarang setiap pribadi itu bisa broadcast yourself, bisa apa ya, jadi media personal broadcast gitu ya, personal broadcast gitu ya. Oke, betul. Terus kemudian ini Mas, apa namanya, nggak hanya orang-orang yang bergerak di audiovisual ya yang bisa, semua orang bisa gitu ya, asal yang jadi pertanyaan itu termasuk orang-orang awam ya, orang-orang yang nggak ngerti audiovisual. Mungkin teman-teman yang nonton video di Budaya Saya kali ini juga banyak muncul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya cara memulai membuat channel YouTube atau membuat bagaimana cara, aku bingung, aku mau pengen bikin YouTube tapi kontennya apa gitu, aku gimana caranya mengawali memulainya gitu. Mungkin dari Mas Rudi Triyono sendiri, dari Mas Rudi Triyono dulu, coba Mas. Oke, ya itu tadi, karena pertama ya, kalau kita bicara YouTube, otomatis tagline tentang broadcast yourself itu bagaimana kita menyiarkan diri kita. Jadi otomatis kalau siaran kan ada yang diangkat ya, tidak hanya membutuhkan gambar, tapi apa sih yang mau kita bicarakan. Ya, betul. Jadi ketika kita bicara konten, kita mau ngomong apa sih, terus tujuannya apa sih, ya itu tadi yang pertama harus kita pikirkan. Jadi ketika, anggaplah mungkin kalau misalkan saya karena berbackground film, ketika sebelum bikin film saya berbicara tentang idenya apa dulu, dan setelah itu kira-kira nanti yang nonton ini siapa saja, itu yang terpenting. Karena percuma ya kita membuat sebuah film tapi nggak ada yang nonton gitu, atau yang nonton salah apa ya, salah penonton misalkan seperti itu. Anggaplah misalkan saya bikin film tentang politik misalkan, tapi saya mengerjakannya tuh dengan apa ya, dengan format anak-anak, otomatis ya salah format ya ketika apa ya, penggarapannya mungkin, anggaplah kalau secara mungkin orang-orang yang apa ya, ahli di bidang film itu misalkan tentang pemilihan warna, pemilihan karakter segala macam, itu tidak sesuai, itu akan jadi membingungkan penonton. Termasuk misalkan sekarang ketika kita menentukan kita mau bikin di YouTube ini penonton kita siapa dulu, dan setelah kita menentukan itu mungkin saya bisanya apa gitu kan. Ketika anggaplah ketika saya pengen punya channel tentang otomotif, tapi saya nggak bisa sepeda, nggak bisa bengkel gitu misalkan, jadi kan ya nggak nyambung ya. Jadi mungkin ketika saya bisanya makan lah ya, saya suka makan, otomatis kuliner mungkin ya itu tadi kuliner, misalkan kulinernya bukan sebagai apa ya, sebagai kayak tutorial memasak, tapi lebih ke penikmat ya, tentang mungkin ada info itu bisa. Karena mungkin banyak lah teman-teman melihat apa ya, channel-channel kuliner seperti itu. Jadi sebetulnya saya yakin setiap orang dari kita itu punya passion ya, apa yang kita ingin share ke orang itu, cuman kita belum terlalu mampu untuk menggali apa yang kita miliki. Mungkin itu yang perlu kita apa ya, kita gali ketika teman-teman misalkan mau bikin karya film atau mau bikin channel di YouTube itu atau tutorial mungkin Mas ya, bisa misalkan tutorial atau apapun lah sebetulnya. Soalnya karena begini, karena misalkan
mungkin banyak teman-teman ya kebingungan tentang pemilihan konten atau tema. Itu kadang ya random dan satu video itu ya campur-campur ya. Jadi ketika semua keilmuan campur itu akhirnya penonton jadi bingung nih saja nih. Orang ini sebetulnya dia di bidang apa sih? Nah itu perlu. Kenapa? Karena ya biasanya kalau satu channel itu biasanya lebih tematik ya, ketika contoh lah mungkin game itu ya cenderung game, atau misalkan kuliner ya kuliner, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rudi jawabannya. Nah kalau dari sudut ini dari Mas Faris, mungkin juga bisa share Mas Faris bagaimana cara memulai. Orang tuh paling bingung tuh memulai. Kalau sudah jalan itu sudah nggak bingung ya. Tapi kalau memulai bingung, dipikir gitu, akhirnya nggak jadi. Enggak Mas Faris? Jadi saya berkaca pada pengalaman saya pribadi. Saya punya lebih dari 40 konten. 40 Mas? Iya, 40 konten YouTube. Iya, channel. Gila. Jadi mungkin subscribernya nggak banyak, dikit-dikit tapi banyak. Alasannya kenapa? Karena kebanyakan passion. Yang saya sukai banyak. Jadi saya suka bola, supporter bola juga, senang kopi. Saya bikin channel, senang kuliner, senang tentang pembahasan marketing saya bikin, terus pembahasan bisnis saya bikin, kemudian senang jalan-jalan saya bikin. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara memulainya? Memulainya yang pertama harus punya handphone dulu. Nah, itu handphone ya? Handphone. Smartphone ya tapi ya? Enggak handphone yang jadul ya? Smartphone. Kalau pertanyaan saya nggak punya kamera nih mirrorless atau mungkin DSLR atau mungkin nggak punya laptop, handphone aja sama paket data, bisa ya? wifi, bisa. Itu aja yang kalau untuk memulai yang penting punya itu. Yang kedua bikin akun Google, Gmail gratis kok. Nanti YouTube otomatis connect ke dari akun Gmail tadi. Yang penting punya itu dulu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kita coba selami apa kesenangan kita. Jadi kayak saya misal saya senang di dunia kopi. Cara memulainya saya coba bikin video tentang kopi. Kalau saya nggak tahu, saya coba baca dulu referensi, kemudian ngomong-ngomong sendiri di depan handphone. Ya awalnya nggak pede, tapi lama-lama itu masalah kebiasaan aja. Mungkin bikin satu video 2, 10, 20 nanti juga istilahnya lancar kok untuk komunikasi. Kan rata-rata yang saya lihat dari teman-teman ini nggak pede. Biasa di belakang layar, nggak kok ilmu komunikasinya jelek. Nah, termasuk saya sendiri nih, saya kalau di depan kamera bingung. Sama, tapi cuma masalah kebiasaan. Jadi saya coba cari apa yang saya sukai. Misal tadi kopi, saya belajar tentang apa sih itu kopi, bagaimana cara menyeduh kopi, itu udah jadi 2 konten. Kemudian macam-macam menu berbahan kopi, misal ada latte, cappuccino, kemudian ada americano, sekarang lagi boom dalgona misal, udah jadi 6. Kemudian alat-alat yang dipakai, misal ada milk frother, ada grinder, ada espresso maker, udah jadi banyak. Padahal kalau kita bikin video itu bisa jadi 8-10 episode di waktu yang bersamaan 1 hari, seperti itu. Jadi cara memulainya sangat mudah ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari siapa? Dari Mas Rudi Driono sama Mas Faris itu tadi sebenarnya memulai teman-teman ya. Yang pertama tadi kita gali dulu nih passion kita apa nih, betul ya? Betul Mas Rudi ya? Ya. Faris ya. Passion kita apa? Terus kemudian pakai alat seadanya dulu gitu ya. Pakai alat seadanya dulu. Oke, kalau kata Mas Faris tadi pakai smartphone itu sebenarnya bisa gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, kalau orang-orang atau anak-anak yang terbiasa ditampil di depan banyak orang, atau orang-orang yang biasa tampil
di depan kamera gitu ya, orang-orang yang anak-anak yang punya passion itu kemungkinan ya, kalau menurut saya itu sangat mudah mereka untuk beradaptasi ke YouTube, bisa bikin vlog ataupun bikin apa yang mereka ingin bagikan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi untuk orang-orang yang dalam tanda kutip itu dia pemalu gitu, nggak pede, bahkan dia di depan kamera yang sepi aja di kamarnya itu dia malu gitu. Apalagi ngomong di depan orang banyak gitu ya. Kemungkinan seperti Mas Rudi mungkin ya, Mas Rudi kan praktisi film, itu kan pasti sering di balik layar Mas Rudi ya. Sama kayak saya pun juga sering, ini aja dipaksa saya jadi moderator. Sering di balik layar gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Faris nih ya, dari sudut pandang Mas Faris nih, bisa nggak mereka ini yang mungkin misalnya aku nggak pengen masuk frame, aku pengen bikin konten YouTube tapi aku nggak pengen masuk frame gitu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa. Jadi bisa. Contohnya, misal kasih contoh kontennya apa gitu misalnya. Jadi misal nih, saya kembalikan lagi ke saya, bisa lihat di mungkin channel YouTube Toko Bekas Baru ya. Kalau ngelihat Toko Bekas Baru, jadi di situ proses belajar saya, mulai pertama video sekitar 2 tahun kemarin itu saya nggak pede sama sekali. Itu pertama saya coba bikin misal review menu. Jadi saya taruh gelas, di sini handphone hadap gelas. Jadi di situ saya ngomong. Ini adalah ini tutorial cara bikin. Dan itu pun waktu wajah saya nggak masuk ke frame, itu pun sering saya ulang-ulang. Jadi istilahnya saya cut sendiri ya, ulangi lagi. Dan itu di video pertama itu untuk bikin video durasi 5 menit. Itu saya butuh waktu 2-3 jam awalnya. Oke, terima kasih Mas Faris jawabannya. Oke, penonton yang budiman, kita kembali lagi dengan tema membuat konten YouTube. Untuk selanjutnya ini yang pengen saya tanyakan. Kalau ngomongin kita membuat konten YouTube, itu kan artinya kita memproduksi sebuah audio visual. Betul gitu ya Mas Budi ya? Ya. Dan Mas Faris juga. Nah, kalau di film ya, Mas Budi kan sudah biasa di film, itu ada namanya cost ya. Ada namanya cost yang harus dikeluarkan gitu ya. Entah itu dari peralatan ataupun artistik dan lain sebagainya. Itu seperti apa produksi konten YouTube ini? Apakah ada perbedaan dengan produksi audiovisual yang lain atau sama? Bisa mungkin dari Mas Rudi dulu ya, sebagai praktisi dulu. Oke, sebetulnya kalau kita bicara produksi karya audiovisual, sebetulnya seiring berkembangnya zaman itu variatif ya, dalam arti cost yang dikeluarkan itu juga tidak, kalau dulu ya dikatakan bahwa film itu media yang mahal ya, bahwa entah itu materialnya, peralatannya, belum lagi dengan krunya, itu film adalah media yang sangat mahal. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi ya, zaman melalui teknologi ini, segala sesuatu semakin dipermudah dan dipermurah. Jadi kalau menurut saya, misalkan ya untuk khusus untuk misalkan konten YouTube ini, kita nggak terlalu, untuk awal kita jangan terlalu berpatokan dengan alat. Karena apa? Yang terpenting sebetulnya untuk memulai itu adalah bagaimana kita mampu merekam
Betul. entah itu video atau audio. Setelah itu bagaimana kita mengolah gambar tersebut dan bagaimana cara kita mengunggah sehingga bisa atau menyiarkan bisa dilihat atau disaksikan oleh banyak orang. Ya. Tentang standar untuk kualitas itu ya relatif ya. Misalkan kalau saya sendiri selalu mengibaratkan bahwa kamera atau alat itu hanya sebuah tools. Semuanya itu kembali bagaimana dari SDM-nya sendiri. Misalkan saya selalu mengilustrasikan tentang bagaimana misalkan tentang menggambar. Ya. Kalau menggambar ya, misalkan kita misalkan punya budget besar ya untuk membeli alat yang bagus ya, yang berkualitas, yang harga tinggi. Tapi ketika alat itu digunakan oleh anak-anak yang masih belum mampu menggambar dengan baik, hasilnya juga nggak akan maksimal. Beda lagi misalkan seorang pelukis seperti Avandi atau Basuki Abdullah ya, seorang maestro. Anggaplah kita beri sepotong pensil dengan kertas, hasilnya akan jauh berbeda. Karena apa? Ya karena dari SDM-nya memang benar-benar berbeda. Tapi ketika SDM bagus ditunjang dengan alat yang bagus, maka akan lebih maksimal. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Misalkan kita sekarang untuk jadi YouTuber perlu alat yang bagus, harus misalkan kameranya yang mahal ya. Mahal belum tentu hasilnya bagus ketika misalkan kita belum menguasai teknis. Jadi sebetulnya yang terpenting buat kita adalah bagaimana kita menyiapkan materi dulu. Materi itu dalam arti idenya, kemampuan kita, skill kita, keberanian kita dulu yang utama. Yang penting berani dulu untuk tampil, berani untuk membuat. Misalkan kita nggak berani tampil, tapi paling nggak bagaimana cara mengambil gambar dengan baik untuk nanti diolah sudah bisa ditonton, menyampaikan pesan dengan bagus. Itu akan lebih efektif daripada misalkan kita beli alat yang mahal tapi tidak tahu cara menggunakannya. Jadi misalkan dengan bermodalkan smartphone, gitu kan, dengan alat yang ada, tapi kita dengan teknik yang tepat itu dengan disusun dengan baik akan menghasilkan karya yang ya menurut saya lebih komunikatif ya, lebih bermanfaat daripada kita mengandalkan kamera atau alat yang bagus tapi tidak tahu menggunakan dengan maksimal. Mungkin seperti itu. Berarti bisa pakai kamera ponsel itu bisa ya? Sangat bisa. Apalagi sekarang kan ponsel semakin berkembang ya, misalnya kualitasnya juga udah bagus lah ya, layak untuk publikasi, artinya gitu ya layak. Tapi itu jangan jadi patokan juga. Dalam arti ketika kita bisa menggunakan alat yang lebih bagus, misalkan ya nanti seorang YouTuber ya awalnya pakai ponsel, terus akhirnya mungkin subscribe-nya jadi bertambah banyak gitu kan ya, dapatkan penghasilan, income-nya semakin banyak, bisa beli yang lebih bagus ya, jangan pakai HP lagi, kalau bisa ya pakai alat yang lebih worth it lah, dalam arti bisa memanjakan mata penonton karena bagaimanapun income yang mereka dapat semuanya dari subscriber. Terima kasih Mas Rudi. Kalau dari sudut pandangnya Mas Faris sendiri gimana Mas? Bisa diulang pertanyaan untuk alat. Kalau untuk alat, karena bahasan kali ini kita untuk bagaimana cara memulai ya, berarti lebih cenderung ke pemula. Jadi di awal cukup pakai smartphone. Saran saya itu aja. Dan untuk berubah atau nanti di-upgrade alatnya ke pakai kamera yang lebih canggih, itu saran saya setelah mendapatkan penghasilan. Jadi biar nggak mengeluarkan modal ya. Kan karena banyak orang yang mikirnya udah keluar modal tapi kok ternyata hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Jadi saran saya kalau untuk jadi YouTubers, yang pertama pecah telur dulu. Gimana caranya dapat transferan pertama dari YouTube? Biasanya 1,3 juta ya, itu syarat minimal untuk withdraw, untuk tarik ke nomor rekening kita. Jadi kalau setelah kita nerima 1,3 ya terserah, monggo. Mau ganti HP, mau ganti kamera, nggak apa-apa. Tapi saran saya pecah telur dulu, itu. Oke, terima kasih Mas Faris. Gini, yang jadi pertanyaan saya itu kan kalau di film ya, di videografi itu
untuk memproduksi sebuah konten gitu ya, itu kan nggak hanya kamera gitu. Kalau di film maupun di videografi, di profesional gitu ya, kita ngomong itu ada kamera, ada audio, ada artistik ya, tata cahaya dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya kan nggak hanya kamera gitu kan poin pentingnya. Karena saya pernah gitu ya, waktu itu iseng-iseng ngevlog gitu pakai kamera HP. Gambarnya sih layak publikasi, bagus lah ya kamera handphone sekarang ini. Tapi audionya itu suara mana-mana kan denger gitu, kayak suaranya nggak fokus itu. Mungkin dari Mas Budi bisa ngasih solusi gitu Mas. Iya, Audio. untuk kebutuhan audio kan, karena memang kita bicara konten YouTube ya yang menggunakan audio video, otomatis tidak hanya gambar yang kita fokuskan, tapi juga kualitas audio juga sangat penting. Karena sekarang kabar bagus, tapi ketika suaranya tidak maksimal atau tidak jelas, otomatis akan mengganggu penonton. Ya, jadi kalau misalkan ya mungkin banyak ya di channel-channel YouTube ya cara misalkan merekam gambar atau merekam video itu, saya yakin teman-teman bisa lah untuk searching di YouTube. Yang terpenting adalah bahwa memaksimalkan kualitas audio itu sangat penting, karena misalkan bisa kita misalkan dari menggunakan langsung dari satu smartphone, misalkan kamera langsung ke audio atau tanpa click on atau langsung. Cuman coba kita perbandingkan dengan misalkan kita menggunakan alat tambahan dengan click on atau misalkan pakai HP 2 gitu. Iya, dengan HP 2 dan nanti terpisah aplikasi yang berbeda. Karena secara kualitas gambar kalau sudah maksimal, kualitas suara bagus, otomatis akan menjadi konsentrasi tersendiri untuk penonton. Iya. Jadi nggak ada ketergangguan ya. Misalkan untuk produksi, tapi bisa juga misalkan kalau tergantung kontennya lagi, ada juga yang mengandalkan musik. Nah, penggunaan musik ini juga harus menurut yang teman-teman YouTuber itu hati-hati penggunaan tentang musik. Cuman kalau penggunaan kualitas audio memang disarankan menggunakan aplikasi yang bagus ya, bisa jernih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Budi. Ya, mungkin terjawab ya. Jadi buat para penonton yang budiman, jadi nggak ada alasan lagi bahwa aku pengen bikin channel YouTube tapi aku nggak punya kamera, aku nggak punya kamera yang bagus, DSLR. Itu berarti terpatahkan ya. Ya Mas Farid ya, betul ya? Ya, jadi, benar. siapa sih hari gini gitu ya yang nggak pegang smartphone gitu ya? Jadi smartphone itu sangat bisa untuk membuat konten. Cuman tadi ada masukan tambahan dari Mas Budi, dari pertanyaan saya tadi, gimana kalau dari kamera aja suara itu biasanya nggak bagus gitu kan? Tadi dari Mas Budi tadi dikatakan bahwa kalau bisa dipisah antara audio sama gambar, jadi mungkin beli HP lagi satu ya untuk audio gitu Mas Budi ya. Jadi atau HP temennya boleh, HP temennya atau HP ibunya di rumah bisa pinjam, Bu, pinjam HP-nya bentar. Buat apa? Buat bikin konten gitu. Oke, next. Nah, setelah misal ya, oke, kita fix berarti mungkin dari penonton, berarti pakai HP itu bisa nih. Oke, aku mau bikin konten tentang masak, misalnya. Aku suka masak, cooking. Nah, gimana nih cara produksinya nih? Bagaimana how to cooking, bukan how to cooking, how to make video, gitu ya. Bagaimana membuat videonya? Kayak saya alat udah ada, tapi gimana ini ngeditnya gimana? Misal saya nggak bisa ngedit nih, terus saya punya kamera, saya rekam, oke jadi.
ngolahnya gimana nih? Gimana nih? Mungkin dari mulai dari Mas Faris dulu mungkin bisa jawab. Jadi balik lagi karena ini tadi pemula ya, jadi jangan dibuat rumit. Jadi gitu. Yang pertama jangan dibuat rumit, buat yang paling mudah. Jadi sesuai nanti skill dari teman-teman. Jadi misal nggak bisa editing, ya udah bikin video. Jadi mulai play, jadi pencet video sampai selesai ya videonya ini tanpa editing. Pertama itu dulu. Kalau nanti seandainya dirasa waktu melihat kan setelah kita bikin video dilihat kan ganjel nih, kok jelek ya. Nah, nanti dari situ kita mulai belajar editing. Misal kalau dari HP bisa pakai Viva Video, misal aplikasi ya. Jadi dari itu nggak usah yang macam-macam, ditambahin slide lain sebagainya. Mending istilahnya bagaimana biar apa ya? Kalau seandainya dua video jadi dijadikan satu video, gimana caranya transisinya biar bagus, biar soft. Ditambahi beberapa mungkin mode-mode kan ada banyak tuh, misal di Viva Video. Jadi nggak usah yang terlalu ribet dulu ya, karena yang paling susah sebenarnya bukan ngedit. Yang paling susah dari memulai itu ya balik lagi ke komitmen untuk menjalankan. Jadi seringnya waktu di awal nanti dibebani sesuatu hal yang berat, akhirnya nggak jalan. 1, 2 video jadi, 3 video, 4 video selesai. Khawatirnya seperti itu. Jadi diminimalkan untuk editing. Yang penting upload dulu. Istilahnya 1 hari 1, targetnya itu. Jadi 1 hari 1. Ya. Jadi kalau seandainya 1 tahun 365 hari ya. Target kita sederhana, 1 hari 1 video, berarti kalau setahun 365. Nggak usah yang terlalu panjang, yang simpel-simpel aja ya, maksimal 5 menit lah, video 5 menit, paling waktu produksi 10-15 menit selesai, sama upload, edit setengah jam selesai. Nah, itu soalnya biasanya saya melakukan hal seperti itu. Kalau saya punya waktu luang, jadi sehari saya bikin 3 atau 4 video, biar nanti besok kalau seandainya ada kegiatan lain ya, ada kesibukan, biar target tetap terpenuhi. Jadi ditabung dulu ya, videonya. Jadi intinya di editing untuk pemula. Kalau udah 100 video monggo, tapi kalau untuk pemula jangan terlalu yang rumit-rumit. Itu aja sih pesan saya. Kalau dari Mas Rudi nih, Mas, gimana nih Mas? Jadi misal supaya orang awam itu mudah untuk membuatnya. Pertama kalau menurut saya sih harus senang dulu ya. Ketika senang semuanya tuh orang itu akan mau berkembang. Tapi kalau dari awal udah nggak ada minat, ya agak sulit ya. Ketika cuma hanya ini tren terus ikut-ikutan dan membuatnya secara terpaksa ya mungkin nggak ada passion tadi ya sulit. Tapi ketika anggaplah pertama ya kita memulai dari smartphone akhirnya terus kita perbandingan ya dengan misalkan channel-channel yang lain, misalkan kok bagus ya, terus semuanya kok jadi keren ketika pakai kamera. Mungkin tiba-tiba ada dana gitu ya, bisa beli alat baru, terus akhirnya mau belajar dengan menggunakan yang alat baru. Karena apa? Dari senang ini tadi pasti akan berkembang. Karena apa? Dari awal itu sebetulnya teknologi itu dibuat untuk semakin memudahkan selama kita mau belajar. Karena semudah apapun teknologi, kalau kita nggak mau belajar ya sulit juga. Tapi ketika kemauan belajar itu tinggi, otomatis semuanya akan berkembang dan pasti bisa lah gitu. Dan memang saya sendiri ya dulu awal ketika misalkan belum pernah mengenal editing, belum mengenal kamera, itu juga bingung. Pasti semuanya berawal dari tidak tahu dan lama-lama menjadi tahu. Entah itu misalkan dari terpaksa terus menjadi suka atau bagaimana. Jadi seperti mungkin dikasih bocoran mungkin buat penontonnya Budiman. Mungkin editing itu bisa nggak pakai HP gitu? Mungkin pakai aplikasi apa gitu?
bisa disebutkan mungkin Mas? Bisa. Yang paling mudah kalau menurut saya ya nggak terlalu, jadi user friendly itu Viva Video kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya ada sangat banyak sekali aplikasi. Jadi tinggal ketik aja mungkin di Play Store atau di Google Search Engine itu editing video gitu, software editing video atau aplikasi editing video itu keluar semuanya. Dan mungkin tutorialnya juga paling banyak ya mungkin ya. Banyak tutorial. Bisa banyak dijumpai pasti ya. Kalian searching aja. Di YouTube banyak kok. Editing, bagaimana cara editing di smartphone mungkin banyak yang kalian bisa, kita nggak mungkin gitu ya ngajarin di sini gitu karena waktunya bakalan panjang. Kalian bisa cari sendiri itu banyak, mungkin juga bagaimana cara pengambilan gambar itu juga mungkin banyak sekali di konten-konten YouTuber yang lain gitu ya, yang bahas tentang kamera, bahas tentang editing, pasti banyak. Kalau sedikit tambahan sih dari saya ya, intinya kalau YouTuber itu biasanya digaris bawahi dua. Yang pertama, gambar jangan goyang-goyang. Nah, itu PR-nya buat pemula. Nah, tipsnya apa itu? Tipsnya biar nggak goyang-goyang. Biar nggak goyang-goyang bisa pakai tripod. Kalau nggak punya tripod ya mungkin disandarin. Nah, kayak gini, misalnya ini handphone, saya taruh, saya ambil di situ, jadi satu titik aja biar nggak goyang. Terus yang penting nggak goyang. Lampu cahaya mungkin. Kalau cahaya ya itu bisa, istilahnya gini, kita bisa nyiapin kalau seandainya di ruang tamu, kita mau bikin di ruang tamu terlalu gelap, bikin aja di kamar. Jadi yang penting gambar jangan goyang, cahayanya pas, sama yang terakhir suara, kualitas suara harus jelas. Bukan yang bagus enggak, yang penting jelas aja dulu. Seperti itu, kecuali musik ya. Kalau musik beda lagi. Jadi harus detail kalau teman-teman YouTubers yang musisi. Tapi kalau yang lainnya video tutorial atau mungkin games, yang penting jelas dulu. Itu. Mas Rudi ada tambahan mungkin? Ya, jadi seperti kalau saya ya, misalkan tentang kebutuhan editing ya, saya tidak pernah mematok tentang yang bagus pakai software ini. Ya mungkin ya setiap software untuk editing itu ada lebih kurangnya. Tapi menurut saya aplikasi mana yang nyaman buat kita itu aja. Misalkan kalau di pakai PC ya atau laptop yang buat video editing mungkin bisa ada Filmora. Kadang orang kan yang bagus pakai pakai Adobe Premiere atau Final Cut Pro, itu profesional oke lah ya. Tapi untuk pemula apalagi dengan budget yang terbatas atau ya mungkin kalau mau belajar langsung sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan untuk yang ringan-ringan dulu ya bisa pakai smartphone atau apa, itu banyak juga aplikasi-aplikasi editing. Karena kalau menurut saya karena ini kebutuhannya untuk tontonan yang ya tergantung ya, misalkan untuk hiburan itu ya yang penting hasil akhirnya lah ya. Misalkan tentang penggunaan kamera, misalkan kameranya ya sekarang kameranya sudah canggih ya, misalkan untuk low light itu segala macam itu bisa mumpuni. Tapi misalkan keadaannya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan. Misalkan ya keadaannya terlalu gelap terus akhirnya mengambil gambar dipaksakan, akhirnya noise gitu ya. Ya misalkan mau bikin konten horor it's okay. Tapi ketika mau bicara konten tentang kuliner, bikin di dapurnya gelap ya kayaknya ya gimana ya. Ya mungkin itu contoh ya. Kalau di film sendiri sih, kalau bicara film itu ya fotografi itu kan istilahnya dengan melukis dengan cahaya. Jadi tanpa cahaya nggak akan ada gambar. Semua media sama, nggak ada gambar berarti nggak ada cahaya berarti nggak ada gambar. Jadi yang terpenting dalam sebuah video atau film itu ya dari kualitas gambar. Karena bagaimanapun anggaplah ya, misalkan teman-teman melihat ya, mungkin pernah ya, di thumbnailnya itu menarik sekali ya. Tapi pas waktu diklik, waduh, ilfil gitu. Nyesel lah, udah masuk paket data, kuota hilang, tapi gambarnya sedang ya, seperti itu. Jadi kita kalau bisa, kalau ingin terus ditonton, dapat subscriber ya, memang harus memanjakan penonton sih kalau bisa. Mungkin yang penting kita nyaman pakai alat itu, entah kamera, entah itu untuk editing apapun, nyaman dulu.
untuk berikutnya nanti pasti akan belajar lebih dan lebih lagi. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Kalau sedikit saya kasih tambahan Ya, ya, boleh. jadi saya sedikit bercerita nih. Yang saya tahu dari 100% orang yang mau terjun di dunia YouTube, 90% dia balik kanan dan menganggap YouTube itu susah. Ini perlu digarisbawahi bahwa jadi YouTuber itu susah, nggak profit, nggak menjanjikan. Itu 90% seperti itu. 10%-nya orang berprofit. Dari 10% nanti di breakdown lagi. Hampir sekitar 8% tadi itu menganggap bahwa jadi YouTubers itu pendapatannya sangat minim. Jadi di bawah standar. Misal saya kerja gaji UMR nih, jadi YouTuber cuma dapat 1 juta per bulan, nah, kayak gitu. Tapi bagi 2% orang yang sukses di YouTube itu YouTube itu unlimited income. Nah, semuanya orang pengen mendapatkan penghasilan yang tinggi, pengen tenar, pengen banyak subscriber, tapi PR-nya ternyata bukan hal-hal yang kita bicarakan tadi. Misal harus punya ini, harus punya itu, harus seperti ini. Ternyata yang paling susah itu bagaimana kita konsisten, bagaimana istilahnya kita istiqomah ya. Setiap hari harus melakukan, setiap hari harus punya ide, jadi bikin konsep dulu. Jadi YouTube menurut saya solusi pekerjaan saat ini, apalagi saat ini itu banyak PHK massal ya, karena ada corona. Masa pandemi ini ya. Ya, jadi teman-teman harusnya manfaatkan YouTube untuk menyalurkan passion, menyalurkan hobi, tetap profit, tetap produktif, kreatif, dan yang jelas unlimited income itu. Dan itu saya sudah coba di sekitar 2 tahun belakangan ini, dan saya nggak percaya mitos-mitos dari teman-teman yang gagal ataupun teman-teman yang mendapatkan income yang sedikit. Sebulan cuma 100.000, cuma 200.000, setelah setahun cuma dapat 1,3 juta. Enggak, ternyata kita bisa lebih dengan bisa lebih, bahkan 10 juta, 20 juta per bulan bisa. Kan saya balikkan lagi ke saya, apa saya pernah menjalankan itu sendiri? Pernah tim? Pernah. Jadi dari 40 channel tadi berbeda-beda ya. Ada yang saya kerjakan sendiri dan semuanya monetize. Gimana caranya menjadikan akun YouTube ini, akun saya 8 bulan monetize, jadi bisa dapat iklan dan nerima duit. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 hari udah monetize. Itu nanti ada trik-trik yang harus dipelajari. Tapi yang jelas bikin aja dulu yang paling mudah gitu. Bikin aja dulu yang paling mudah dan yang paling kita suka, kita bisa gitu ya. Kalau misalnya Mas ya, udah mereka bikin produksi, ternyata hasilnya menurut mereka sendiri jelek. Upload nggak, karena saran saya tetap upload, soalnya tetap upload aja ya mending ya. Saya di akun di video saya yang pertama, mungkin kalau teman-teman lihat ya sekarang, saya sendiri ketawa dan banyak yang komplain videonya nggak jelas, jelek seperti ini itu banyak, dan karena video itu udah lama 2 tahun lebih, yang nonton banyak. Jujur dibully. Tapi dari situ saya bertumbuh, saya coba bertumbuh, mempelajari hal-hal baru. Jadi kalau masuk ke dunia film atau entertain, ya mental harus siap. Jadi jangan kita perfeksionis, istilah ya harus perfeksionis, tapi jangan ya natural. Kalau seandainya kita nggak bisa ya nanti diperbaiki. Jadi jangan wah ini nanti jelek, enggak. Karena banyak teman-teman YouTubers yang saya lihat tiap hari bikin, ternyata dalam 1 tahun yang diupload cuma 10 video. Saya nanya kenapa ini jelek, ini nggak jadi, ini ternyata saya searching udah banyak yang bikin review ini. Balik lagi, YouTube bukan tentang itu. Kalau udah ada yang bikin video kemudian video kita kalah, enggak, itu nanti ada teknik pemasaran video. Jadi istilahnya ada bagaimana optimalisasi video, SEO, search engine optimalisasi, kemudian social marketing, sosial media
optimalisasi, jadi ada banyak yang bisa dilakukan. Ada cara-caranya Mas? Ada trik. Jadi misal penggunaan judul, thumbnail, kemudian hashtag, definisi di bawahnya kan selalu ada definisi. Itu harus diisi semuanya dan sesuai dengan karakter video yang kita sampaikan. Jadi misal saya bikin video tentang review kopi ya, mungkin nanti kata pencariannya kopi robusta, definisi kopi robusta, kopi arabica, definisi kopi arabica, cara membuat tutorial, cara membuat kopi ya. Ini yang nanti dimasukkan hashtag. Nah, triknya seperti itu. Banyak teman-teman yang videonya keren, dikasih judul, misal video hantu, udah nggak ada keterangan. Sementara nggak semua orang ngetik di pencarian YouTube ataupun di Google itu dengan kata video hantu. Jadi perbanyak peluang. Saran saya seperti itu. Dan itu cara-caranya banyak yang share Mas di YouTube. Ada banyak. Jadi tips menaikkan subscriber, tips mencapai 4.000 jam tayang, karena syaratnya kan untuk mendapatkan untuk monetize itu 1.000 jam tayang, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dan itu susah bagi pemula. Tapi kalau yang udah tahu caranya mudah kok, sehari saya bisa kok kayak gitu. Sehari bisa? Bisa. Waduh. Iya. Kira-kira nih ke depan Mas ya, saya mau tanya lagi, ke depan ini untuk jadi seorang konten kreator YouTube gitu ya, hanya sekedar jadi side job atau bisa jadi profesi utamanya? Nah, untuk kedepannya ini. Kalau menurut saya kita harus berhitung dulu. Jadi misal saat ini saya karyawan di perusahaan, gaji saya 3 juta misal. Saya lihat grafik di YouTube. Seandainya 1 bulan saat ini saya cuma dapat 1 juta dengan waktu 2 jam saya bekerja di YouTube, istilahnya kayak gitu. Kalau seandainya saya bekerja 10 jam, berarti kan potensinya 5 kali lipat ya. Nah, harusnya seperti itu. Jadi kalau memang contohnya saya sendiri, karena saya dapat 1 juta pertama akhirnya termotivasi, 10 juta pertama, 10 juta kedua, dari angka itu akhirnya sekarang banyak waktu saya yang saya habiskan di YouTube daripada mungkin di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Itu sekarang gesernya ke YouTube karena duitnya banyak. Gimana itu? Karena jujur, kenapa dari tadi saya bahas duit? Karena banyak orang yang tergoda duit. Jadi kalau istilahnya waktu profit yang didapat banyak, siapa sih orang yang nggak mau? Sudah duitnya banyak, followernya banyak, ngetop, udah. Goalnya orang kan rata-rata itu. Waktu saya bikin konten tentang mesin kopi istilahnya, saya udah dibayar YouTube, ternyata mesin kopi saya laku. Mas, beli ini di mana? Jadi 2 sumber pendapatan. Nah, itu alasan saya istilahnya YouTube saat ini jadi prioritas saya daripada akun sosmed lainnya. Bahkan Instagram saat ini saya mulai berkurang. Tapi ini tadi kan yang dibahas YouTube. Tapi sebenarnya ada yang lain, sama seperti YouTube. Apa itu? FB Ads. Jadi ya, jadi sama kayak YouTube di Facebook fanpage. Ya. Jadi kita bikin fanpage bisnis ya. Kemudian sama kayak YouTube. Jadi ada jam, ada minimal 10.000 like pengikut halaman baru bisa istilahnya dimonetize. Jadi sekarang saya kalau bikin video YouTube saya masukin, jadi pecah jadi 2, yang satu saya masukin ke Facebook. Nah, akhirnya kan double, pendapatannya double. Wah, terima kasih jawabannya Mas Faris, Mas Budi. Bagaimana penonton yang budiman? Tertarik nggak jadi konten kreator di YouTube? Jadi yang disampaikan Mas Faris tadi, wah ternyata dari YouTube itu juga bisa kita dapat income dari situ. Tapi jangan pernah
apa ya? Mungkin di awal-awal saya sedikit sharing Mas Rudi sama Mas Faris ya. Saya membaca YouTube ini udah lama banget gitu ya, bahwa ini adalah masa depan gitu. YouTube ini masa depan. Sehingga waktu itu saya memutuskan, sama ini juga bisa jadi tips nih buat teman-teman semua, bahwa saya membuat YouTube di tahun 2017 itu. Saya itu orang yang nggak pede gitu ya di depan kamera, dan nggak suka saya masuk frame itu, sebenarnya kayak gini ini nggak suka sebenarnya. Nah, akhirnya saya menggandeng teman saya yang dia narsis gitu ya, dia suka tampil di frame gitu. Akhirnya itu jadi 2 kolaborasi gitu. Saya yang di balik layarnya, dia yang jadi ikonnya gitu. Tapi saya waktu itu sempat vakum 2 tahun gitu. Akhirnya ini nggak lancar gitu, yang apa yang disampaikan Mas Faris tadi, bahwa income-nya nggak lancar. Gara-gara pandemi ini akhirnya saya lanjutkan sama teman saya itu, gara-gara pandemi ini. Jadi membawa berkah banget pandemi ini. Itu ya kan. Jadi YouTube ini, daripada teman-teman semuanya di rumah ngapain gitu ya, stay home itu ngapain, nggak bisa produktif dan lain-lain. Nah ini betul gitu ya Mas Rudi sama Mas Faris ya? Video konten. Video konten itu untuk di-share dibandingkan di YouTube itu sangat prospek sekali ya. Oke, untuk sebelum kita di penghujung acara, mungkin ada pesan dari Mas Rudi untuk karena YouTube ini juga bagian dari sebuah media untuk entertain ya. Kalau kita harus ya bisa menghibur, bisa mengedukasi. Jadi mungkin pertama kali selain dari passion juga harus menyiapkan mental ya. Ketika misalkan teman-teman ketika jadi YouTuber akhirnya terkenal, tapi ketika ada netizen yang hater seperti itu, ya harus siap gitu. Jadi karena apa? Ya belum tentu semua orang itu suka sama kita, nggak semuanya lah. Setuju. Ya, bahwa tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita mendapatkan kritik dan segala macam, ya memang harus siap. Tapi itu tadi, untuk bisa menjadi YouTuber yang baik, yang pasti kalian harus kembali menyiapkan gambar yang baik, audio yang baik, dan bisa mencapaikan dengan jelas seperti itu tadi. Jadi semuanya bisa disampaikan secara jelas, yang nonton puas, yang akan banyak subscriber yang suka akan bertanya, mungkin seperti itu. Oke, Mas Faris, monggo. Kalau pesan dari saya, ayo mulai sekarang. Jadi mulai sekarang kita produktif. Nggak tua nggak muda Mas ya? Nggak tua nggak muda, karena analoginya ya, waktu saya lihat beberapa video tutorial anak SD itu maket bikin kebun binatang. Anak SD bikin tugas sekolah itu saya lihat reviewnya sampai puluhan ribu view dengan HP seadanya. Ternyata dia bisa, dan banyak sekali anak-anak SD itu yang sudah berpenghasilan bahkan 2 digit. Itu yang saya tahu, 2 digit sampai puluhan juta. Dan itu awalnya kebetulan, awalnya tugas sekolah. Saya coba ke anak saya sendiri, melihat dia punya, waktu dulu masih SD, bikin slime, dia bikin tutorial, ternyata sebulan 2 bulan yang ngelihat ribuan, bahkan puluhan ribu. Subscribernya juga banyak, apalagi anak sekolah kan temennya banyak, jadi cepat hitsnya daripada yang tua-tua kayak saya gini. Jadi itu saran saya, ayo mulai dari sekarang. Pesan saya cuma itu, karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi ya. Itu momennya juga momennya pas saat ini. Jadi manfaatkan masa-masa di rumah aja ini tetap produktif dan selalu kreatif ya dalam mengembangkan ide-ide. Mungkin
sampai di sini dulu ya, Mas Rudi sama Mas Faris ya, karena kita juga dibatasi waktu. Terima kasih banyak buat penyelenggara acara ini. Oke, sekian dulu penonton yang budiman, karena kita juga dibatasi waktu gitu ya. Terima kasih banyak kepada penyelenggara acara, yaitu Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Arlen, mewakili Padepokan Film, mengucapkan terima kasih. See you dah.